Oke, ini ketemu lagi dengan Mas Ben. Ini ada Ya, waru Mas. apa ini Mas Ben? Ini waru Taiwan, Mas. Oke. Ya. Oke, nah ini bareng juga sama Mas Azid dari channel Anatomi Anatomi Bonsai. Bonsai. Nanti bisa disimak di sana juga, di subscribe juga channelnya Mas Azid Anatomi Bonsai. Ini katanya baru diangkat dari ground Mas Ben? Iya, Mas. Oke, udah berapa lama ini diangkat? Di pot ini sebulan, Mas. Sebulan. Ya, sebulan, kurang lebih sebulan. Oke, ini kelihatannya langsung pot ceper. Ya, langsung saya taruh pot ceper aja, Mas. Pot ceper. Tapi tetap saya double pot. Double pot ya. Iya, karena masih untuk apa namanya pembesaran ranting-ranting. Oke. Iya, Nah, ini kan di ground sebelumnya Mas Ben. iya. Nah, itu berapa lama dari awal tanam di ground? Ini kalau 2 tahun belum ada, Mas. 2 Tapi tahun. mungkin sekitar 20 bulan. 20 20 bulan. bulan ada ini, Mas. Oke, berarti ini tahapannya sampai udah mau perantingan? Iya, iya. Udah mau namanya perantingan diangkat ke pot ya? Iya. Oke, berarti nanti nerusin perantingannya rencananya di pot gitu ya Mas Ben? Iya, karena saya kenapa nerusin perantingan di pot. Yang pertama, nanti tunas-tunas baru yang muncul itu rapet Biar gitu, rapat, Mas. ya. Karena kalau di ground kan terlalu subur, tunasnya jaraknya jauh-jauh ruasnya. Jadi kalau udah kayak gini sebaiknya saya kerjakan di pot ceper aja, Mas. Untuk nyari mata tunas yang lebih rapet. Lebih rapat. Iya. Sekalian bonus ini apa? Tua, nuain pohon di pot. Nuain pohon. Iya, gitu. Oke, berarti pertimbangannya di ground kemarin apa Mas Ben sampai apa namanya anak cabang gitu Oke. baru diangkat? Yang pertama saya tuh kalau ngangkat dari ground naik ke pot, paling enggak cabang-cabang utama itu sudah proporsi, Sudah Mas. proporsi, Iya. oke. Kalau udah proporsi, syukur-syukur sudah mecah anak cabang, baru saya naikin. Tapi kalau untuk pembentukan ranting itu, kalau saya sebenarnya lebih seneng di pot, Mas. Ini bisa dibilang kalau temen ada yang bilang agak terlambat naikin pot. Tapi saya ini kemarin saya kerjakan rantingnya ini di ground. Oke, termasuk pengawatannya ini juga. Saya ngawatin di ground juga, Mas. Oke. Ini tapi gimana caranya pohon ini di ground tuh nggak terlalu subur. Kemarin saya ngerjain perantingan ini, pohon ini sengaja nggak begitu saya kasih pupuk, Mas. Di akhir ya. Iya, di akhir-akhirnya. Karena harapan saya yaitu biar tunasnya itu tetap rapet, Rapat. tetap rapet. Oke, berarti rajin di pruning juga di ground. Ya? Harus, iya, Mas, harus. Oke, ada tahapannya gimana Mas Ben untuk sebelum naik ke pot itu apa Oke. cangkok akar dulu, apa ngepres akar dulu, apa gimana Mas Ben? Yang pertama kalau saya meskipun nggak saya cangkok akar, tapi paling nggak saya press dulu. Di press dulu. Saya press, nanti kalau sudah keluar Semua akar. akarnya Mas Ben atau gimana? Oke, karena ini akarnya banyak, biasanya yang saya potong depan dulu, Oh, sampai depan ke dulu. samping, saya sisain belakang. Oke, Satu aja. Alhamdulillah aman. aman ya. Misal ada akar 8, yang 7 saya press, Press. yang 1 belakangan ngepresnya Oh. terakhir. Berarti waktu pas ngangkat ke potnya baru dipotong yang terakhir. Yang terakhir saya potong. Oke. Iya. Nah, berapa lama Mas Ben itu ngepres akar sebelum diangkat? Kalau berapa lama tuh tergantung cuaca juga, Mas. Kalau hujan itu kadang nggak nyampe sebulan udah saya naikin. Oke. Karena ini kemarin saya ngangkat musim kemarau. Setelah saya press terus tumbuh akar serabut itu agak lama, Mas. Oke. Ini sebulan lebih ya. Sebulan lebih ya Iya. baru diangkat. Baru tak angkat ke pot. Berarti prinsipnya diangkat ke pot kalau serabutnya udah mulai Keluar. muncul. Iya. Nggak perlu nunggu tua dulu Mas Ben. Akarnya Hmm. sebaiknya. Oke. Tapi kemarin ini ya nggak tua-tua banget udah tak naikin ke pot, Mas. Masih putih gitu ya? Ya tapi kan udah ada apa ya, Mas, kayak bakal akar itu loh, Mas, yang melentung-melentung itu ya. Nah itu kan udah calon mau keluar akar, Oh, beranilah, oke. aman kalau waru. Oke. Jadi buat teman-teman saran saya jangan males press akar ketika mau naik ground, jangan males cangkok akar, karena ibaratnya kita bikin pohon ini anggap aja ini 20 bulan. Cuman mau naikin nunggu sebulan press akar masa nggak sabar. Iya. Kan eman-eman. Lebih aman. Lebih aman, iya. Oke, untuk waru India, waru Taiwan ada Iya. bedanya nggak Mas Ben ketika mau diangkat ke pot seperti itu? Iya.
Sebenarnya sama aja mas, cuman saya tuh garap waru juga banyak ya mas. Ya India sama Taiwan memang terus terang lebih bandel India mas, Lebih ketika bandel India. kita naik ke pot. Tapi sekalipun sebandel-bandelnya dia, India itu saya tetap saya press mas. Saya nunggu akar serabut. Tetap lebih aman. Kita cari aman, apalagi pohon di ground misalnya udah 4 tahun, kita cuma nunggu sebulan cangkok akar, masa kita males. Iya, iya. Eman-eman aja mas. Walaupun India sebenarnya langsung didongkel Iya, berani ya. sebenarnya berani. Saya kirim-kirim kemana itu langsung saya press, saya kirim, alhamdulillah aman. Gitu mas. Nah, ini untuk media awal Mas Ben, naik Iya. ke pot pakai media apa ini? Sebenarnya media itu banyak sekali ya mas. Yang prinsipnya adalah kalau saya kita sterilkan dari pupuk dulu. Kita sterilkan dari pupuk. Misal mau pakai pasir kali dicampur pasir malang, oke. Yang penting dia poros, lembabnya itu enggak terlalu lembab gitu mas. Kejaga kelembabannya. Terus kalau ini karena saya sekarang udah jarang banget pakai pasir malang, saya pakai media jadi mas. Lu yang media jadi itu. Iya, bagoran kecil itu mas. Kalau di Jogja sini 15 ribuan. Di penjual tanaman hias ada. Di penjual tanaman hias. Jadi saya begitu naik dari ground ke pot ceper ini langsung full saya media jadi. Pakai media jadi itu. Aman mas. Iya. Saya udah setahun ini pakai itu terus mas. Pakai itu terus. Oke, untuk selanjutnya gimana? Untuk waru yang ini masih kurang di mana Mas Ben? Ini juga kurangnya lumayan banyak mas. Yang pertama kita ngerjain akar. Saatnya kita percabangan akar mas. Oke, ini sekarang tahapnya kita ngerjain akar juga mas. Kita bikin perantingan supaya rapet. Sekalian kita kasih tahapan akarnya supaya akarnya tidak prematur mas. Jadi ini saya press. Ini muncul 2 nih. Kelihatan ya mas. Ini muncul 2. Ini nanti seiring pohon ini subur, ini kan besar mas. Sebaiknya setelah besar kita press lagi untuk nyabang jadi 2 lagi dan seterusnya kayak gitu terus mas. Berarti prinsipnya bikin akar itu seperti bikin percabangan atas juga Mas Ben? Iya mas, kalau saya prinsipnya sama mas. Jadi tetap ada tahapannya, dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 sampai 8. Ya meskipun saya misal ke pameran itu nggak nyampe yang ke tahap 8 mas. Mungkin baru ke tahap 1, 2, 4 biasanya udah cukup, iya, ya. udah gitu Ya, mas. karena kebanyakan yang kita lihat juga misalnya yang matang-matang juga biasanya paling 2-3 Iya, tahap aja Mas Ben. gitu mas. Yang tahap selanjutnya ditimbun tanah. Ditimbun tanah. Media. Iya. Dan menurut saya ketika dia udah di tahap kedua, keempat itu seiring berjalannya suburnya si pohon tuh nanti kesan alaminya keluar mas. Oke. Dia udah kayak menyatu dengan media mas. Tetap nanti bisa natural. Menurut saya gitu mas. Kita tahap. Oke Mas Ben, untuk Iya. perakaran ini kan Oke. perakaran di pot. Nah ini untuk ngepres akar itu patokannya gimana Mas Ben? Atau akar itu perlu ukurannya seberapa untuk misalnya dibandingkan dengan ukuran batang atau Iya. gimana Mas Ben biasanya? Sebenarnya kalau itu saya juga masih belajar ya mas. Ya. Tapi kalau saya prinsipnya bagaimana caranya pohon itu nanti kita lihat tuh enak. Enak dilihat. Iya enak, terus ya kesannya tuh luwes aja. Misalnya anggap aja ini kita contohnya ini pohon segede ini. Saya presnya kenapa pendek segini? Yang pertama ini akar di depan. Di depan tuh kalau bisa nggak usah terlalu dominan akarnya. Kalau misalnya saya ngepresnya di panjang sini, ini tak kasih simulasi. Anggap aja saya motongnya tuh di sini ya. Motong di sini. Ini kan kesannya tuh nyolok ke mata ya mas. Terus baru nyabang 2 di sini. Kan nggak enak dilihat mas. Ya, jadi saya prinsipnya gitu. Tapi kalau untuk di samping, saya biasanya memang saya saya potongnya agak panjang. Ya karena untuk apa ya mas, menopang si cabang inilah kalau istilahnya kita di alam tuh kayak gitu. Jadi prinsipnya untuk seberapa besar akar, seberapa pendek akar itu kadang saya cuman lihat enaknya aja. Pas saya potong, kok kesannya masih kurang pendek, saya pendekin lagi. Jadi kalau motong akar
dikit-dikit aja, nggak usah langsung mepet. Jadi kalau misal segini nggak enak, nanti kita pendekin lagi jadi segini. Masih nggak enak, kita potong segini. Akhirnya nanti ketahuan yang idealnya yang mana gitu mas. Itu kalau saya akar mas. Oke, berarti ada pertimbangan untuk ukuran potnya juga nggak mas Ben ketika memotong akar itu? Kalau saya iya, saya pertimbangkan. Tapi pertimbangan saya itu kalau kita, kalau saya menurut saya pohon segini, anggap aja pot semennya ini ember ini, ini kayak kegedean ya mas. Gedodoran bahasanya. Jadi kalau saya itu lebih enak pohon itu dilihat di pot itu kesannya kayak kekecilan pot itu loh mas. Jadi akar itu nanti penuh di sini. Kayak kesannya kan padat gitu mas. Jadi ini pun kenapa masih saya spasi, karena harapan saya besok masih saya tahap lagi akarnya. Jadi sampai pecahan ke 1, 2, 3 itu akar udah mentok di sini. Pot itu. Iya. Berarti ini pot yang di dalam, yang pot kecil itu udah pot akhir nanti mas Ben? Iya, ini pot final. Saya pakai ini. Oke, nah ini yang untuk cabang pertama itu sepertinya masih dilos mas Ben? Masih mas, karena saya memang seneng pohon, sekalipun pohon bugel, pohon pendek, itu saya lebih suka ada 2 kanopi itu mas. Jadi pohon itu saya seneng panjang sebelah. Panjang sebelah. Ya kalau asimetris ya. Asimetris. Anggap aja ini lencang ke kiri gitu ya. Ini jadi ini memang saya pengen saya los lebih besar lagi karena besok saya mau panjang sini. Logikanya kan cabang besar berarti dia harus lebih panjang gitu. Biar jadi asimetris ya. Iya mas. Masih saya los ini. Oke, biasanya yang saya lihat itu kan dibikin asimetris gitu kan, kadang karena cabang pertama terlanjur besar. Nah ini Mas Ben memang sengaja ya? Sengaja. Saya rata-rata di ground itu saya setting asimetris. Saya setting multi kanopi 2 mahkota. Mahkota batang utama sama mahkota cabang pertama. Berarti nanti jatuhnya seperti twin. Batang 2. Iya, jatuhnya seperti twin mas. Oke Mas Ben, untuk waru di pot mas Ben, ada bedanya nggak untuk perantingan waru India sama waru Taiwan? Jelas ada bedanya mas. Karena India itu menurut saya dia lebih cepat, pertumbuhannya lebih cepat India. Iya. Kalau soal rapat sebenarnya sama-sama bisa rapat. Rapat atau enggak itu sebenarnya pinter-pinternya kita ngerjain pohonnya toh mas. Misalnya ada tunas yang mau udah kelihatan si cabang itu, ranting itu tunasnya mau panjang-panjang, kita stop aja, kita ngulang aja daripada kita mempertahankan titik tunas yang mempertahankan ranting yang tunasnya jauh-jauh, ruasnya jauh. Lebih baik kita ngulang tapi hasilnya maksimal. Kalau saya gitu. Tapi kalau untuk Taiwan, memang Taiwan itu dia lebih dominan, lebih rapat mas, perlakuannya lebih enak aja kalau Taiwan. Ruasnya juga lebih rapat. Lebih rapat. Jaraknya ya. Ya, tapi untuk ngejar proporsi si ranting, si cabang itu cepet India mas. Untuk pengelosan cepet banget India. Jadi kalau pengen ngerjain India rapat, kita pemantauannya harus lebih intensif. Intinya itu, semua bisa rapat. Kalau orang pasti kan inbox DM atau WA mas, India sama Taiwan rapat mana? Taiwan yang pada dasarnya rapat, kalau kita ngerjainnya nggak bisa, ya nggak jadi rapat. India pun tetap bisa rapat mas. Kan di pameran juga udah banyak contohnya. Banyak yang India banyak banget, udah rapat, udah nyangkang itu kan banyak banget. Itu. Kebetulan ini contohnya Taiwan aja. Oke Mas Ben, iya, mas. Ini untuk waru yang ini calon topnya nanti di mana ini mas? Calon topnya saya di sini mas. Di sini itu nanti udah final ya, udah segitiga. Sepertinya nggak tegak lurus, maksudnya nggak lurus sama batangnya, agak miring. Karena nanti asimetris itu juga. Ya asimetris. Jadi saya top itu ngikutin tangannya nanti mau panjang yang mana. Karena ini nanti arah tangannya itu panjang ke sana,
ini sengaja terusan bodinya itu saya agak miring ke sana, ngikutin ini. Oke. Terus ada untuk top itu biasanya agak ditarik ke depan, itu gimana menurut Mas Ben? Ya karena apa ya? Yang pertama, kalau saya banyak belajar ke senior-senior, saya nonton itu top selalu lebih condong ke depan. Condong ke depan. Ya, kalau saya pribadi itu setuju sekali. Yang kedua, kenapa saya setuju dicondongkan ke depan? Karena saya pengen si pohon itu lukanya minimal, nggak kelihatan, Mas. Oke. Kalau misalnya ini untuk saya top, Mas. Anggap aja misalnya ini nih. Dari samping apa belakang? Oke, ini aja ya. Bentar. Ini, Mas. Ini untuk top. Otomatis saya potong sini, Mas. Nah, nanti ada luka di sini, luka Mas. Di depan ya. Makanya ini saya tarik ke depan, tarik ke atas. Ini untuk tulisan top, biar luka ini nggak kelihatan karena ketutupan perantingannya si mahkota. Jadi kalau saya luka itu benar-benar tak hati-hati banget. Gimana caranya pohon itu minim luka. Gitu. Dilihat dari depan. Iya, dilihat dari depan minim luka. Gitu. Ini sebenarnya juga masih ada lukanya, Mas, tapi udah jalan. Kambiumnya udah jalan banget. Udah banyak yang nutup ya? Iya, ada banyak yang nutup. Oke, Mas Ben, terima kasih untuk sharing-sharingnya ini tentang Mas, waru sama-sama. Taiwan yang baru diangkat dari ground. Misalnya ada teman-teman yang minat atau tertarik sama bonsai dan bahan bonsai Mas Ben, ada nomor WA yang bisa dihubungi Mas Ben? Ada, Mas. Nomornya 08999666014. Jangan lupa follow Instagram Mas Ben Bonsai. Oke. Ini saya sering ditanya piungannya pasnya di mana Mas Ben? Saya Jalan Wonosari KM 10 deket Kitvan. Selatan Kitvan, ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Ben. Ya, sama-sama, Mas.